Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang masalah tawakal, pentingnya tawakal, pentingnya penyadaran diri bahwa selain kekuatan manusia, ternyata ada kekuasaan yang maha dahsyat, yaitu kekuatan Allahu Rabbunal Karim, Allah Rabbil Alamin. Rasulullah berkata, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah," jika kalian bertawakal, berserah diri kepada Allah, haqqa tawakkulih, dengan sesungguh-sungguhnya tawakal, larzaqakum, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Kama yarzuqut tayra. Rasulullah menggambarkan orang yang tawakal kepada Allah itu kama yarzuqut tayra, seperti apa Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu, kata Rasul, tagdu khimasan. Pagi dia pergi dengan perut kosong, lalu pulang wa tarauhu bitanan, pulang dengan perut kenyang. Apa rahasianya? Burung itu pergi dengan perut kosong. Dia pergi tanpa memikirkan kemana, tetapi yang jelas adalah ikhtiar. Dari itu, tawakal adalah implikasi dari iman, sehingga Al-Imamul Ghazali sebagai Hujjatul Islam berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau membagi tawakal itu menjadi 3 bagian. Kata Imam Ghazali, tawakal itu 3. 1, seperti tawakalnya berpasrahnya seorang yang punya masalah, mentawakalkan kepada pengacara, sehingga hidupnya tenang. Itulah kenapa orang-orang yang mengerti tentang tawakal hidupnya akan tenang. Dia hidupnya tidak sendiri. Dia hidupnya tidak menyendiri. Setelah dia berupaya, dia berusaha, lalu dia memasrahkan permasalahannya kepada ahlinya. Siapa ahli dunia? Jangankan di dunia, akhirat pun ahlinya adalah Allah, karena Allah pemilik segalanya. Yang kedua, tawakal, kata Imam Al-Ghazali, seperti tawakalnya seorang bayi anak kecil. Dia berpasrah diri kepada ibunya. Dia lapar, menangis. Dia haus, dia menangis. Kenapa? Dia bertawakal, memasrahkan hidupnya kepada sang ibu. Itulah tawakal yang sesungguhnya. Kelas kedua setelah tawakal dari seorang yang mempunyai permasalahan, diwakilkan kepada pengacara, yaitu seorang bayi yang hidupnya tawakal kepada seorang ibunya. Dia menangis ketika lapar, dia menangis dan meminta ketika haus. Ini gambaran. Bayangkan kalau manusia mempunyai wakil yang serba menguasai segalanya, dia akan tenang hidupnya. Kena COVID, boleh dia berobat. Jangan terlalu khawatir. Runtuhnya usaha, bangkrutnya perusahaan, menurunnya omset, karena di mana satu sisi kehidupan pasti ada saja kita menemukan sisi-sisi yang amat menyulitkan. Bayangkan kita mempunyai wakil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah pentingnya bertawakal kepada Allah, agar batin kita sebagai muslim lebih kokoh dan mampu menghadapi medan dimanapun masa berada. Dimanapun ketika kita berjumpa dengan siapapun, tawakal ini penting. Ketiga, kata Imam Al-Ghazali, tawakal itu adalah seperti mayit yang bertawakal memasrahkan dirinya kepada sang pemandi jenazah. Dia terlentang, dia digerakkan ke kanan dan ke kiri, dia terlepas. Semuanya total. Inilah 3 yang terakhir adalah tawakalnya khusus para aulia. Para aulia mempunyai tawakal seperti mayit, kal mayit, seperti orang mati di hadapan pemandi jenazahnya. Dari itu, para pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita diberikan ketawakalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu merenungkan hal ini, agar semua aspek yang kita lakukan, baik usaha yang kita susun, kita rintis, kita usahakan dari nol, merangkak menaiki tangga sampai 1, 2, setelah berkembang lalu jatuh, itu tidak menjadi satu keruntuhan, tidak jadi satu pikiran yang amat merusak hidupnya. Kenapa? Karena di sisi lain ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mewakilkan seluruh permasalahan yang dia hadapi. Kita berusaha, kita berupaya, lalu akhirnya
ujungnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa orang yang berpasrah diri kepada Allah, maka akan dicukupi, maka Allah akan mencukupi dirinya. Dari surat At-Talaq ayat ketiga. Lalu ayat tersebut tidak cukup bertawakal, pemahaman tawakal. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang sama, "Innallaha balighu amrih." Sesungguhnya Allah memperjalankan perintahnya di muka bumi ini. Kata Allah, "Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Allah menjadikan takdir, ukuran, ketentuan bagi setiap manusia. Al-Imam Athaillah dalam kitab Syarah Hikam berpendapat dan mengemukakan kenapa ada aspek tawakal ini penting dalam kehidupan. Kata beliau, min alamatil i'timad alal a'mal nuqsanu raja inda wujudi zalal. Min alamatil i'timad, dari tanda-tanda orang yang selalu menitik beratan alal a'mal kepada salah satu usaha dirinya, itu adalah nuqsanu roja. Dia akan berkurang pengharapannya kepada Allah. Inda wujudi zalal, ketika berjumpa dengan kegagalan, dengan kekurangan, dia lantas hilang. Dia putus asa. Dia tidak punya semangat. Kenapa? Karena selalu berorientasi menitik beratkan amal-amalannya kepada perilaku hidupnya. Karena dia yakin ketika berupaya wajib berhasil. Dia tidak sadari dalam ruang lingkup kehidupan kita, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah menciptakan takdir yang sebelum hidup kita Allah sudah menciptakan qada sebagai ketentuan Allah buat kehidupan manusia sebelum menjadi takdir dalam kehidupan, lalu ketika dijalankan dalam kehidupan, itulah namanya takdir. Dan takdir ini perlu kita imani dan wajib kita imani.